Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan simulasi peran sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap teman karibnya sendiri. Kasus ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di sebuah rumah indekos mahasiswa Universitas Bumi dengan korban bernama Bebek berusia 19 tahun dan pelaku bernama Ayam berusia 23 tahun. Dalam simulasi ini saya akan menyampaikan uraian singkat perkara, surat dakwaan, analisis yuridis perbuatan terdakwa, serta tuntutan pidana sebagai jaksa penuntut umum. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya masuk pada peran sebagai jaksa penuntut umum. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami selaku jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pada hari ini siap untuk membacakan surat dakwahan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Bahwa yang didakwa dalam perkara ini adalah yang bernama Ayam, umur 23 tahun, status mahasiswa, alamat sesuai dengan berkas perkara. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 bertempat di kamar kos korban telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, yaitu korban Bebek. Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau di dalam jok sepeda motornya. Bahwa setelah tiba di kos korban, pisau tersebut diambil dan dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban dan sempat berbincang-bincang. Bahwa ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menusuk tubuh korban. Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa kembali menusuk bagian leher dan dada korban secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan telepon genggam, lalu melarikan diri. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibungkus menggunakan plastik besar, dilapisi spray kasur, serta ditaburi bahan pengawet dan wewangian. Bahwa motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah karena faktor iri hati dan tekanan ekonomi. Terdakwa merasa iri terhadap korban yang lebih sukses, sementara dirinya terlilit utang, belum membayar kos, serta memiliki pinjaman online. Selain itu, terdakwa juga terinspirasi dari tayangan film kriminal sebelum melakukan. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. 2. Perbuatan dilakukan dengan cara sadis. 3. Terdakwa merupakan teman karib korban. 4. Terdakwa juga melakukan pencurian setelah pembunuhan. Dan hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa menyesali perbuatannya. 7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan pidana ini disampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.